Shalom semua, berjumpa lagi di ibadah JKI Host Online. Kita beribadah bersama-sama, kita sangat menghargai waktu ini. Dan mari pakai waktu ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mencari wajahnya dan mencari kehendaknya untuk kita kerjakan bersama. Kita akan bersama-sama kita berdoa untuk ibadah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, untuk hari ini kami sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan hati-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan kami di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur untuk rencana-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk apapun yang kami lalui, yang baik, yang tidak baik sekalipun, yang membahagiakan kami maupun yang tidak membahagiakan kami sekalipun, kami tahu di antara dan di atas semuanya itu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami berharap kepadamu, kami percaya hal-hal yang baik akan terus Tuhan berikan kepada kami. Kasih-Mu terbukti bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau hidup seturut dengan kasih Kristus. Kami mau hidup melakukan kehendak Bapa. Kami mau jadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, yang membagikan kasih-Mu kepada sekeliling kami, kepada orang-orang yang kami temui, kepada orang-orang yang kami kenal, bahkan kepada orang-orang yang terdekat juga Tuhan. Kami mau berdoa untuk ibadah ini, biar sepanjang ibadah yang kami kerjakan ini, yang kami ikuti ini, menguatkan hati kami, menjamah hati kami untuk memiliki hati Bapa, untuk memiliki kerinduan Tuhan, untuk membangun iman kami jadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur Tuhan, kami minta Roh Kudus jamah kami dimanapun kami berada saat ini, para pendengar, para jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami, bahkan ruangan di mana kami berada, penuhi dengan hadirat-Mu. Roh Kudus, penuhi kami rindu akan Kau. Kaulah Tuhan yang kami andalkan, biar pimpinan-Mu memenuhi kami senantiasa. Mari kita nyanyikan lagu ini, biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan.
bersyafaat kepada Tuhan. Harapkan Tuhan lebih lagi bekerja di dalam hidup kita, memakai hidup kita untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Sebab kita telah dipilihnya, kita telah dipanggilnya menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak kerajaan dengan kerajaan yang tak tergoncangkan, untuk kita memberitakan kasih Allah kepada jiwa-jiwa. Bahkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua, ayo kita bersyafaat. Bersyafaat bagi gereja-gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan untuk bangkit. Bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala kelemahan, bahkan bangkit untuk hidup bebas dari dosa, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bekerja bersama dengan Tuhan, jadi rekan sekerja Allah, memberitakan firman Tuhan, membaptis orang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan mengajar kepada banyak orang akan firman Tuhan. Bapa, saat ini kami sehati Tuhan, kami yang ada di sini beserta dengan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada, di rumah apapun dimanapun, kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang kami kenal, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang letih, lesu, berbeban berat, untuk mereka datang kepadamu, mendapatkan kekuatan baru yang datang daripada Tuhan, mendapatkan pencerahan yang datang daripada Tuhan. Mata kami dipulihkan, dipertajam untuk melihat visi-Mu Tuhan, untuk melihat ladang-ladang yang telah menguning, untuk memandang kepada jiwa-jiwa, dan curahkan belas kasihan-Mu kepada kami gereja-Mu Tuhan, untuk menyalurkan belas kasihan kepada mereka, menyalurkan belas kasihan kepada orang-orang lain Tuhan, untuk kami memberitakan kasih Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain, untuk kami memberitakan kebenaran Tuhan, untuk kami bangkit menjadi terang, bangkit bersinar, sebab terang Tuhan, kemuliaan Tuhan telah diterbitkan atas kami. Kami mau jadi alat-Mu Tuhan, kami mau menjadi pembawa-pembawa berita kabar sukacita. Kami mau berdoa bagi banyak orang-orang yang Kau taruhkan di hidup kami. Kami mau minta anugerah kebebasan daripada Tuhan, membebaskan jiwa-jiwa yang terhilang, menyelamatkan mereka ya Bapa. Hati kami biar penuh dengan hati-Mu, kerinduan-Mu. Taruhkan beban jiwa-jiwa di hati kami Tuhan, taruhkan beban bagi jiwa-jiwa di hati kami Bapa. Hati yang kering biar dilanda dengan air sungai yang membawa kehidupan Tuhan. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati. Roh Kudus, Engkau menggerakkan setiap hati. Roh Kudus, Engkau menuntun setiap hati. Roh Kudus, Engkau yang menaruhkan pengertian kepada setiap hati. Kami bisa mulai bergerak Tuhan, kami bisa mulai bangkit Tuhan, kami mulai bisa Tuhan menyerukan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan, memakai talenta-talenta kami untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani pekerjaan Allah. Ini kami Tuhan, utus kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biar kami bekerja untuk Bapa kami yang memperhatikan jiwa-jiwa, yang telah memulihkan hidup kami, yang telah menyelamatkan kami. Demikian kami memakai hidup kami untuk memulihkan orang
Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia sambil hati kita rindukan jiwa-jiwa. Roh-Mu bekerja di seluruh dunia, tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Mengalirlah, Roh-Mu sekarang. Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu, curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Mengalirlah, Roh-Mu sekarang. Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu, curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Sampai semua suku bangsa mengenal-Mu, mengenal-Mu ya Allah. Sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Hati kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Tuhan memilih kami, memanggil kami untuk bekerja jadi rekan sekerja Allah, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menyelamatkan. Dan Tuhan mengurapi kami dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang kami dengarkan saat ini begitu dipenuhi kuasa Allah, mengubahkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami, membangkitkan kami untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan amanat agung, penuh dengan visi yang datang daripada Tuhan, penuh dengan roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Hatimu dan hatiku biar dipenuhi dengan kepercayaan penuh kepada Allah kita yang maha hadir, yang maha kuasa, yang mencurahkan rohnya kepada kita dengan kuat. Terima kasih, urapi Tuhan firman-Mu, urapi kami yang mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak Allah. Di dalam nama Yesus kami katakan amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Saat ini kita akan kembali melanjutkan serial kita mengenai amanat agung. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita semua karena ini tugas dan tanggung jawab kita semua. Ingat, amanat agung itu tugas
kita semua, ya. Kita sudah bahas tentang pergi. Kita harus pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Kita harus pergi ke tempat di mana Tuhan mau kita berada. Kita juga sudah membahas tentang baptisan. Kita juga sudah membahas tentang memuridkan. Hari ini ada satu hal lagi yang Tuhan mau secara spesifik untuk kita lakukan di dalam dunia ini, yaitu mengajar, ya, mengajar akan orang-orang supaya mereka bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama baca dulu ayatnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Tuhan mau kita juga mengajarkan orang-orang untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. Saudara, pelajaran apa sih yang paling susah? Ketika ditanya, ya mungkin sebagian orang jawabnya matematika, atau kimia, atau fisika, atau pelajaran-pelajaran lain yang rasanya perlu begitu banyak rumus dan lain sebagainya. Tapi buat sebagian orang, pelajaran-pelajaran seperti itu tidak jadi problem, tidak jadi masalah, gitu. Pelajaran yang paling susah adalah ketika kita tidak menyukai pelajaran itu. As simple as that, gitu. Jadi ketika kita mulai tidak menyukai pelajaran itu, kalau kita tidak pernah suka dengan pelajaran itu, ya pelajaran itu jadi lebih susah. Nah, demikian halnya juga dengan mengajarkan akan segala perintah Tuhan ini loh. Kan kita kan diminta Tuhan untuk mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya kan? Nah, saya sekali lagi mau berbicara kepada dua kelompok orang. Yang pertama adalah kelompok orang yang belum mengizinkan dirinya untuk diajar oleh orang lain. Yang kedua, kepada kelompok orang yang sudah diajarkan dan siap untuk mengajarkan orang lain, tapi belum berani mengajarkan orang lain. Nah, pertama izinkan saya berbicara kepada kelompok orang yang belum merelakan dirinya untuk diajar, ya. Pelajaran yang paling susah adalah pelajaran yang kita tidak suka. Jadi, kenapa kita tidak mau diajarkan oleh orang lain? Ya karena mungkin kita tidak suka. Nah, pertama-tama harus break the barrier dulu. Kita harus lewati barrier ini dulu. Kita harus sampai mulai menyukai. Kita bisa mulai menyukai kalau kita tahu tujuannya apa, gitu, ya kan? Kalau kita tahu tujuannya ini untuk kebaikan kita, kalau kita tahu tujuannya ini untuk memerdekakan kita, kita pasti akan suka, walaupun ada barrier, ada perjuangan yang harus dikerjakan. Oke, jadi kita mau lihat dulu. Kita harus suka dengan siapa? Suka dengan guru yang mengajar, tentu aja. Benar gak? Suka dengan guru yang mengajar, gitu. Kalau sudah tidak respect dengan gurunya, bagaimana mungkin kita bisa dapat pelajarannya dengan baik? Nah, kadang-kadang ada pelayan Tuhan yang saya bingung bisa bertahan di sebuah gereja yang dia nggak suka gerejanya, dia nggak suka programnya, dia nggak suka gembala sidangnya, dia nggak suka ketua tim departemen yang dia ada di sana, dia nggak suka semuanya, tapi dia berharap dia bisa bertumbuh. Bagaimana mungkin? Pertama, suka dulu, respect dulu, bisa respect dulu. Itu barrier pertama. Sebelum kita dapat pengajarannya, sebelum kita dapat teachingnya, sebelum kita dapat hikmat apa yang terdapat di dalam dirinya yang siap untuk dibagikan, kita harus suka dulu dengan pribadinya, sehingga kita akan lebih mudah menyerap teachingnya. Nah, Titus itu punya mentor, punya pembimbing namanya Paulus. Timotius juga demikian, gitu kan. Saya yakin mereka bisa berhasil jadi orang-orang yang dipakai Tuhan dan diberi tanggung jawab yang lebih besar karena mereka melihat Paulus, mereka
Mereka nggak pernah dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka tidak menyukai akan Paulus. Mereka dikatakan bahwa mereka menghormati Paulus kok. Akhirnya mereka bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, sekarang kita lihat siapa sih yang ada di dekat kita yang siap, yang sudah menyediakan diri untuk mengajar kehidupan kita. Milikilah hati yang mau gini loh, mau menerima orang gitu kan, terbuka, suka dengan orang itu. Karena begitu kita mulai suka, kita akan gampang untuk lebih mudah untuk menerima pengajarannya, ya. Jadi pastikan kita suka dulu dengan gurunya. Yang kedua, suka dengan pelajarannya. Nah, ini berbicara tentang hal-hal yang rohani. Pembimbing rohani, mentor rohani, kakak rohani, dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang hal-hal yang rohani, pelajaran-pelajaran rohani yang mau diajarkan kepada kita. Kita sukai dulu. Ada orang yang sudah langsung menolak didikan, menolak hikmat, menolak understanding, menolak pengetahuan. Seperti yang kita sudah baca ayat yang dulu kita pernah buka, yaitu di dalam Hosea yang keempat, ayat yang ke-6. Hosea 4, ayat yang ke-6, dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Di dalam terjemahan yang lain, engkaulah yang menolak didikan itu. Kita nggak suka pengajarannya. Nah, hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini, terbukalah, sukalah dengan kebenaran, sukalah dengan pengajaran. Pengajaran ini bicara tentang ini loh, hidup kita yang akan dimerdekakan gitu. Hidup kita yang akan dimurnikan, hidup kita yang akan diluruskan pathway-nya, jalannya. Sukalah dengan hal itu gitu. Jadi jangan sampai kita binasa hanya karena kita menolak terus didikan, menolak terus pengajaran, ya. Kita mesti suka dengan siapa yang ngajar, kita mesti suka dengan pengajarannya, pelajarannya. Yang ketiga adalah kita harus suka dengan kebenarannya. Kadang-kadang kebenaran memang menyakitkan hati, ya, merobek daging, harus merobek daging. Tapi kita harus suka dengan kebenarannya, karena kebenaran firman itu memerdekakan kehidupan kita. Kita harus suka jadi pribadi yang aku nih akan merdeka loh. Aku ini akan menjadi orang yang lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan loh. Kalau aku mengizinkan diriku belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, mengizinkan orang lain mengoreksi hidup aku, mengizinkan pelajaran ini masuk dalam hidup aku akan jadi orang yang lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Milikilah hati yang suka untuk menjadi orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau hidup kita terus-menerus diisi oleh firman Tuhan, diajari terus mengenai kebenaran, maka hidup kita akan jadi hamba kebenaran. Kita akan dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Nah, tujuan-tujuan seperti inilah yang harus kita tangkap dalam hidup ini, supaya kita rela diajar, rela dibentuk, rela dididik, rela diberikan teguran, rela diberikan nasihat, sehingga kita bisa jadi hamba kebenaran, ya. Lalu yang keempat, kita harus suka dengan apa lagi? Suka dengan perintah Tuhan. Nah, kita mari buka di dalam Mazmur yang ke-40 ayat yang ke-9. Ayat ini sudah pernah dibahas di beberapa waktu yang lalu. Mazmur 40 ayat 9 berkata gini, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Pemazmur Daud ini suka ketika harus melakukan kehendak Tuhan, ketika harus melakukan apa yang sudah dituliskan di dalam Taurat Tuhan. Dia suka. Nah, kita mesti suka nih dengan melakukan
kehendak Tuhan. Kalau ada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan, kita suka. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kehendak-Mu ini Tuhan. Aku akan melakukannya dengan segenap kekuatanku, dengan segenap hatiku Tuhan. Karena aku tahu Tuhan ini untuk kebaikan aku. Nah, kita harus punya mental, kita harus punya karakter seperti itu. Supaya kita rela untuk diajar oleh orang lain. Supaya kita rela untuk masuk ke dalam pengajaran. Supaya kita rela untuk di-teaching, di-coaching, di-mentoring oleh seseorang. Nah, hopefully setelah mendengar ini, kita mulai menyediakan hati kita untuk diajar oleh orang lain, diajar oleh pembimbing rohani kita, diajar oleh pendeta kita, diajar oleh ketua departemen yang kita berada di sana untuk melayani, diajar oleh orang-orang yang memang punya hikmat, pewahyuan, understanding, yang memang ditunjuk Tuhan untuk mengajar kehidupan kita, ya. Saya berdoa supaya kita semua mulai menyiapkan diri kita untuk diajar oleh orang lain, supaya nanti satu hari nanti kita bisa mengajar orang lain. Oke, sekarang kepada kelompok yang kedua, saya mau berbicara kepada orang-orang yang sudah diajarkan, sudah mengerti tentang dasar-dasar kebenaran, sudah mengerti tentang apa yang ada di dalam Alkitab, sudah melakukan, sudah mengerjakan, sudah siap untuk memberikan teladan bagi orang-orang lain. Nah, ayo kita penuhi amanat agung ini. Kita juga harus mengajarkan orang. Firman Tuhan itu bukan untuk kita sendiri saja, teman-teman. Firman Tuhan itu juga untuk orang lain. Sehingga apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan dari Tuhan, apa yang kita pernah diajarkan oleh orang lain juga, kita mau siap untuk mengajarkan bagi orang lain. Jadi berkat, jadi terang buat orang lain juga. Ada dua prinsip sebenarnya untuk kita mau mengajarkan orang lain. Yang pertama adalah jadilah teladan seperti orang-orang yang telah mengajarkan kita dahulu. Ya, tinggalkan teladan, tinggalkan perbuatan-perbuatan sehingga jejak kita gampang diikuti, sehingga jejak kita gampang diikuti oleh orang-orang yang kita ajarkan, ya. Jadi yang pertama adalah gini, kita mau lihat dulu ayatnya. Mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes yang ke-13, pasal 13. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus itu meninggalkan sebuah teladan, meninggalkan sebuah jejak, meninggalkan sebuah contoh bagi murid-muridnya, supaya murid-muridnya bisa melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, disinilah peran seorang pengajar. Pengajar itu bukan hanya cuma transfer otak, transfer knowledge kepada murid-muridnya, bukan. Tapi transfer teladan. Nah, kita sebagai pengajar harus memberikan contoh, teladan. Tinggalkan jejak-jejak sehingga mereka dapat mengikutinya dengan baik. Ya. Lalu yang kedua, contoh yang lain ada di dalam 1 Korintus. Mari sama-sama kita buka 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. Paulus berkata demikian kepada jemaat di Korintus. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, Paulus juga berbuat hal yang sama seperti Tuhan Yesus. Dia taruh teladan, taruh jejak-jejak itu supaya jemaat di Korintus bisa mengikuti teladannya. Nah, kita sebagai pengajar juga sama. Ayo, taruh teladan-teladan itu. Tinggalkan jejak-jejak itu supaya orang yang kita ajar bisa juga mengikuti jejak yang kita telah lalui. Setiap pengalaman-pengalaman yang kita lalui, mereka bisa mengerti dan mereka bisa mengikutinya dengan baik. Tinggalkan teladan yang baik bagi orang-orang yang kita ajarkan. Lalu yang kedua, pastikan gini loh saudara, prinsip ini harus kita pegang teguh. Hanya kebenaran yang kita
ajarkan. Karena kita sudah jadi hamba kebenaran toh. Kita mau jadi hamba kebenaran. Artinya gini, biar setiap perkataan yang keluar dari hidup kita tuh perkataan kebenaran. Karena kita sudah jadi hamba kebenaran, dimerdekakan dari dosa, sehingga mulut kita dipakai untuk menyatakan kebenaran. Nah, sehingga mereka tuh gak pelin-pelan. Mereka tahu bahwa setiap perkataan yang keluar dari orang ini adalah kebenaran, dan kebenaran. Nah, itu yang harus kita jaga. Prinsip ini jaga penuh, pegang terus. Hanya kebenaran yang aku ajarkan. Oke, mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka keseluruhan yang ada dalam diri kita, yang kita punya adalah kebenaran. Yang keluar harusnya kebenaran. Kalau kita tidak pernah mengisi sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita, maka otomatis yang keluar adalah kebenaran. Nah, kita harus jadi orang yang senantiasa memurnikan, memasukkan kebenaran dalam kehidupan kita, supaya nanti yang kita ajarkan adalah kebenaran dan tidak bercampur dengan ketidakbenaran. Nah, kita mesti berjuang keras. Ketika kita jadi guru, kita dituntut lebih. Ketika kita jadi pengajar, kita dituntut lebih. Artinya apa? Kita harus berjuang supaya firman Tuhan ini, kebenaran ini yang masuk dalam kehidupan kita. Ya, kita harus lebih memegang teguh akan prinsip kebenaran ini. Karena sungguh kita orang yang bertanggung jawab bagi orang-orang yang kita ajarkan. Mari kita lihat satu contoh lagi. Kisah Para Rasul ayat yang ke-26, pasal yang ke-26 ayat yang ke-25. Paulus itu berkata begini, tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Jadi Paulus itu berkata, aku mengatakan kebenaran ini dengan pikiran yang sehat. Aku sehat. Aku mengatakan ini karena memang ini kebenarannya. Dia tidak mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dia tidak coba untuk berusaha untuk keluar dari penjara yang sudah siap menunggu dia, dari segala siksaan yang menunggu dia. Enggak, tapi yang dia punya adalah perkataan kebenaran. Karena memang ini aku mengatakan kebenaran. Nah, prinsip ini harus kita jaga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sudah mulai siap untuk mengajarkan seseorang, mementoring seseorang, memuridkan seseorang, kita harus punyai kebenaran di dalam mulut kita. Yang kita keluarkan adalah kebenaran ini loh, kebenarannya ini loh, kebenarannya ini. Nah, kita akan siap mencetak murid-murid, kita akan siap mencetak orang-orang yang kita ajarkan untuk mereka bisa mengikuti teladan, mengikuti jejak kita. Dan percayalah saudara, setiap investasi, setiap hal yang kita korbankan untuk memuridkan, untuk mengajarkan orang lain, itu sangat-sangat worth it. Artinya sangat-sangat layak untuk diperjuangkan. Tidak ada yang sia-sia. Segala jeripayamu untuk mengajar orang tidak akan pernah jadi sia-sia. Apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan, memuridkan orang, mengajar orang, itu tidak akan pernah jadi sia-sia. Dan seorang pemimpin, seorang pengajar, seorang guru yang berhasil adalah ketika dia bisa menaruh jejak-jejak teladan bagi orang-orang yang diajarkan, sehingga dia bisa memultiplikasi orang-orang untuk menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi guru-guru, menjadi pengajar-pengajar yang nanti mereka juga akan melakukan hal yang sama. Karena teladan-teladan kita telah kita taruh di dalam kehidupan mereka. Karena perkataan-perkataan kebenaran itu yang kita terus-menerus ucapkan dalam hidup mereka, mereka boleh terima di dalam kehidupan mereka dan mereka siap untuk mengajarkannya bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Semoga beberapa kali sharing ini kita bisa mulai menyadari bahwa amanat agung itu harus kita kejar, harus kita kerjakan, harus kita perjuangkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya berdoa sebentar untuk menutup akan serial amanat agung ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat beberapa
kali Tuhan kami membahas tentang amanat agung ini Tuhan. Tuhan, sungguh biar nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dan biar hati kami Tuhan terus Tuhan Yesus menyadari Tuhan bahwa kami rindu Tuhan untuk mengerjakan amanat agung itu Tuhan. Sebelum Kau datang Tuhan Yesus, biar lebih banyak lagi Tuhan orang-orang menerima kebenaran-Mu Tuhan. Biar lebih banyak lagi orang dibaptis, biar lebih banyak lagi orang dimuridkan, biar lebih banyak lagi orang diajar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan. Ini kami, pakai kami Tuhan. Pakai apa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Berkati setiap orang yang sudah mendengarkan, akan melihat akan video ini Tuhan Yesus, dan biar kasih yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami semua Tuhan, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kami boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.